Oke guys, kembali lagi dengan saya Fennec PR. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari manhwa berjudul Start with Seven Stunning Senior Sister. Video ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya, jadi jika kalian belum menonton, saya sarankan untuk menonton lebih dulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Oke, masih pada hari yang sama dengan sebelumnya, nuansa damai pun akhirnya kembali ke istana Xianyou. Ye Xingwu benar-benar merasa lega karena obat yang Ye Chen bawa benar-benar efektif dapat menyembuhkan Xingsu. Dia pun kemudian berterima kasih kepada Ye Chen karena tanpanya tanah suci Xianyuan pasti sudah menderita kerugian sangat besar. Menanggapi itu pun Ye Chen hanya tersenyum. Dia kemudian meminta ibunya untuk tidak perlu repot-repot berterima kasih. Lagi pula kakak perempuan kedua itu seharusnya juga lebih mengagumkan, dia bisa menghentikan begitu banyak musuh seorang diri, ucapnya. Ye Xingwu pun kemudian menghela nafas lega, dia membenarkan perkataan Ye Chen. Xingsu itu memanglah sangat berbakat, ilmu pedangnya jelas merupakan yang terbaik di antara generasi muda di tanah suci Xianyuan. Jika tidak, dia tidak akan diminta untuk memimpin tim ke dunia rahasia, ucapnya. Dan mendengar itu pun seketika Miao Han emosi, dia sangat kesal kepada penguasa tanah suci Xianyuan yang tidak bertanggung jawab, yang bahkan tidak kunjung menunjukkan batang hitungnya meski sudah terjadi insiden besar. Lebih parahnya lagi, mereka juga tidak mengirimkan satupun bala bantuan, seolah mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati Xingsu. Tapi sekarang setelah mereka mendengar bahwa kita sudah mengambil kembali harta karun itu, mereka pasti akan datang dan memintanya tanpa rasa malu, ucap Miao Han. Ye Chen pun hanya bisa tersenyum masa menanggapinya karena bajingan berkulit tebal seperti itu selalu ada di mana-mana. Dan benar saja, baru sesaat dibicarakan, orang tidak tahu malu itu pun kemudian benar-benar datang. Tanpa rasa malu sedikit pun, sang tetua tanah suci Xianyuan kemudian membuka pintu sembari memuji Ye Chen yang dia panggil tetua karena sudah membunuh orang-orang Sekte Suying. Tetua Xianyuan pun kemudian memberikan hormat kepada Ye Chen sembari mengarang cerita. Dia mengatakan jika sebenarnya sudah mengirim bantuan meski terlambat, dan mendengar itu pun Miao Han kemudian langsung membuang muka seolah menunjukkan rasa tidak percaya, sedangkan Ye Chen hanya tersenyum saja. Dan tanpa basa-basi, Ye Chen pun kemudian langsung ke intinya. Dia menjelaskan jika sebenarnya tidaklah banyak membantu. Satu-satunya yang lebih berjasa adalah saudari Xingsu. Dia terluka dalam pertarungan demi melindungi pasukannya. Jadi sebagai Master Sekte atau Master Tanah Suci, kau harus menunjukkan penghargaanmu, bukan? Ucapnya. Master Sekte pun seketika memucat. Dia kemudian meminta maaf karena tidak sempat menyiapkan hadiah akibat buru-buru. Dia pun kemudian berjanji akan mengirim obat yang bagus dalam 2 hari, namun Ye Chen langsung menyelanya. Mengapa harus 2 hari jika bisa kau lakukan sekarang? Aku pikir liontin giok di ikat pinggangmu itu bisa digunakan, ucapnya. Miao Han pun kemudian langsung mendukung Ye Chen karena dia tahu liontin giok itu bisa menghilangkan racun, mengumpulkan ki, dan membantu jiwa. Intinya itu adalah barang yang sangat berharga. Jadi jika Tuan dapat memberikan harta semacam itu kepada saudari kedua, itu akan menunjukkan pujian dan dorongan bagi mereka yang berjuang dengan berani untuk membunuh musuh, ucap Miao Han. Ye Chen pun setuju atas perkataannya tersebut, membuat sang Master Sekte berada pada situasi yang sulit. Dia pun terdiam membisu, dan melihat itu pun Ye Chen kemudian bertanya padanya tentang apakah menurutnya permintaannya itu terlalu berlebihan. Master Sekte pun kemudian menjawab tidak, dia sama sekali tidak berani menantang Ye Chen. Sepertinya status Ye Chen ini tuh lebih tinggi darinya karena Ye Chen memiliki liontin giok leluhur dan dipilih langsung untuk menjadi penerusnya. Apapun itu juga, sang Master Sekte pun kemudian langsung memberikan liontin gioknya kepada Ye Xingwu meski dengan air mata berlinang seolah menunjukkan rasa keberatan. Ye Chen pun kemudian menyuruhnya untuk segera kembali karena sudah tidak ada urusan, namun sang Master Sekte memintanya sabar dulu karena ingin mendiskusikan sesuatu. Sang Master Sekte pun kemudian langsung ke intinya. Dia bermaksud ingin meminta herbal langka yang telah dikumpulkan dari dunia rahasia. Mendengar itu pun baik Ye Chen dan Miao Han nampak terkejut meski sebenarnya mereka berdua juga sudah menduganya. Namun ternyata Ye Chen sama sekali tidak berniat memberikannya. Dia kemudian mengatakan jika itu sudahlah dibawa kabur oleh Sekte Suying. Jadi jika kau memang menginginkannya, kau harus mendatangi mereka, ucapnya. Master Sekte pun kemudian dengan sabar bertanya bukankah itu sudah diambil kembali, dan Ye Chen pun menjawab apa yang dia dapatkan itu hanyalah sebuah cincin saja. Ye Chen menjelaskan jika itu memang benar diambil dari Sekte Suying, namun hanya itu saja. Barang-barangmu masihlah ada di tangan mereka, ucapnya, membuat sang Master Sekte muntah darah karena saking terkejutnya. Dia pun akhirnya pulang dengan tangan hampa karena dia sama sekali tidak berani melawan Ye Chen.
Waktu pun cepat berlalu setelahnya, dan tepat di sore harinya suara teriakan sangkakala pun terdengar menggema di tanah suci Xianjuan atau seperti wilayah ibu kotanya. Intinya itu adalah tempat di mana sang Master Sekte tinggal. Dia melampiaskan semua amarahnya kepada boneka latihan. Dia benar-benar tidak terima karena telah dipermainkan oleh Ye Chen, seorang yang hanya mengandalkan statusnya. Seorang bawahan yang bersamanya pun kemudian memanfaatkan emosinya. Dia memintanya untuk segera mengurus Ye Chen dengan alasan supaya posisinya sebagai Master Sekte tidak direbut oleh para wanita puncak Xianyou. Begitulah ada status yang tumpang tindih di sini. Intinya tetua tertingginya nampaknya adalah Ye Chen, kemudian baru sang Master Sekte. Di bawah Master Sekte kemudian ada 4 Master Puncak, yang mana salah satunya adalah Ye Xingwu atau Ibu Ye Chen. Jadi sebenarnya yang dikatakan bawahan Master Sekte ini masuk akal. Ye Xingwu berpotensi melusurkan sang Master Sekte karena dia dekat dengan Ye Chen, sang tetua tertinggi. Dan menanggapinya itu pun sama Master Sekte kemudian bertanya tentang memangnya apa yang ingin dia lakukan. Bawahannya itu pun kemudian menjawab jika dia ingin membunuh Ye Chen, seorang yang tidak diketahui asal usulnya. Begitulah mereka itu tidaklah tahu jika Ye Chen sebenarnya adalah anak Ye Xingwu, karena sejauh yang mereka tahu anak Ye Xingwu itu masihlah seorang bocil. Master Sekte pun kemudian bertanya kepada bawahannya apakah sudah memiliki rencana untuk itu, dan bawahannya itu pun menjawab iya. Aku berjanji akan membuat kepala pria itu jatuh ke tanah dalam 3 hari, ucapnya. Sang Master Sekte pun kemudian langsung memberinya izin karena begitulah dia memang sudah terlahap oleh api amarah. Dia mengabaikan semua resikonya. Dan Shin pun setelahnya berpindah ke sisi Ye Chen yang sedang berjalan santai bersama Xing Yi di sore hari yang cerah. Dia kemudian bertanya apakah ada tempat yang ingin dikunjungi, dan Xing Yi pun menjawab tidak. Aku hanya ingin mengikuti kemanapun Master pergi saja, ucapnya. Mereka pun kemudian terus lanjut berjalan tanpa tujuan. Terlihat Luo Chen nampak burung karena saking bosannya. Dia sebenarnya ingin bersenang-senang, namun dia juga tidak tahu harus melakukan apa. Dan kemudian tiba-tiba sistem pun berbunyi memberinya tugas baru, yang mana memintanya untuk pergi ke kolam naga di puncak Tianxi. Benar-benar sebuah kebetulan yang pas. Tanpa pikir panjang, Ye Chen pun kemudian langsung bergegas meski matahari sudah hampir terbenam. Dia pun kemudian pergi berduaan dengan Xing Yi menggunakan pedangnya untuk terbang melewati hutan belantara. Terlihat Xing Yi memeluknya sangat erat. Ye Chen kemudian bertanya apakah itu karena dia takut ketinggian, dan Xing Yi pun menjawab iya. Ye Chen pun kemudian meminta maaf untuk itu, meskipun jauh dalam lubuk hatinya dia merasa sangat senang. Bagaimanapun Ye Chen kemudian terus lanjut hingga akhirnya di tengah jalan dia menemukan sesuatu. Dia pun kemudian segera menukik turun seolah ingin bersembunyi, jelas membuat Xing Yi terkejut. Dan ada pun ternyata itu adalah dikarenakan adanya para murid Sekte Tianxi yang sedang berpatroli. Seseorang terlihat sempat melihat Ye Chen meski dia juga tidak yakin karena itu menghilang begitu cepat. Pemuda itu pun akhirnya menganggapnya sebagai halusinasi belaka. Dia kemudian segera bergegas kembali dengan teman-temannya karena ingin minum. Dan melihat itu pun Ye Chen merasa lega, entah karena alasan apa nampaknya dia tidak ingin ditemukan. Apapun itu, Ye Chen pun kemudian terus lanjut. Dia akhirnya sampai di kolam naga dengan berjalan kaki tanpa masalah. Itu terlihat seperti sebuah air terjun yang indah. Ye Chen pun terpana oleh keindahannya, begitu juga dengan Xing Yi. Mereka pun terus menatap air terjun itu dengan diam hingga akhirnya Ye Chen mulai bingung karena sistem yang tak kunjung berbunyi. Mengapa tidak ada pemberitahuan penyelesaian tugas meski aku sudah di sini? Apakah aku harus masuk ke dalamnya? Pikir Ye Chen. Dan di tengah kebingungannya itu pun Xing Yi kemudian memanggilnya, bertanya apakah sesuatu di tepi kolam itu yang dia cari. Ye Chen pun kemudian buru-buru menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Xing Yi, dan dia pun syok berat karena menemukan sepasang pakaian. Ye Chen pun dengan cepat menyadari jika ada seseorang di kolam. Dia kemudian langsung membawa Xing Yi kabur dengan kecepatan kilat. Namun sayangnya usahanya itu sia-sia karena orang di dalam kolam sudah melihatnya lebih dulu. Seseorang itu pun kemudian berteriak bertanya siapa yang datang, membuat Ye Chen semakin terkejut karena seseorang itu ternyata adalah kakak senior keduanya yang bernama Xing Su. Dan begitu juga sebaliknya, Xing Su pun merasakan keterkejutan yang sama. Dia jelas tidak menyangka jika Ye Chen akan datang. Xing Su pun kemudian buru-buru berganti pakaian, dan kemudian Ye Chen pun bertanya padanya mengapa dia tidak beristirahat melainkan justru datang ke antah-berantah hanya untuk mandi. Xing Su pun kemudian menjawab jika racun dalam dirinya itu setelah hampir pulih berkat obat penawarnya. Tapi aku juga terkena telapak api mutlak dari tetua Sekte Suying, dan racun api di tubuhku mengamuk. Hanya air kolam naga yang sangat dingin yang bisa menyembuhkannya, sehingga oleh karena itulah aku datang.
Tapi bagaimana denganmu? Apa yang kau lakukan di sini di tengah malam? Ucap Xingsu membuat Ye Chen terdiam bingung tanpa bisa menjawab sepatah kata pun. Xingsu pun kemudian langsung menggodanya. Dia bertanya apakah itu karena ingin mengintipnya. Ye Chen pun kemudian langsung membantah. Dia menjawab tidak. Dia kemudian mengatakan jika datang untuk mencari harta karun jelas membuat Xingsu bingung. Ya, aku mendengar dari Tang Zhou kalau ada harta karun rahasia yang tersembunyi di bawah kolam naga, jadi aku ingin mencoba keberuntunganku saja. Balas Ye Chen jelas merupakan sebuah kebohongan. Xingsu pun kemudian langsung memperingatkan Ye Chen untuk jangan main-main karena air kolam naga itu sangatlah kuat. Bahkan Xingsu saja hanya bisa bertahan di sekitar 3 meter di bawah air saja. Xingsu pun kemudian langsung mengajak Ye Chen pulang karena cemas. Dia menegaskan jika kolam naga itu bukanlah tempat untuk bermain. Dia pun menyeret Ye Chen yang terus memberontak ingin mencoba, dan tiba-tiba suara murid puncak Tianxi pun terdengar. Mereka mengetahui adanya keributan di kolam naga. Baik Ye Chen dan Xingsu pun jelas menjadi panik. Mereka kemudian segera bersembunyi. Dan benar saja tak lama kemudian 2 orang murid pun kemudian datang. Keduanya sama-sama nampak bingung karena mereka tidak menemukan apapun meski sudah mencari kemana-mana. Mereka pun kemudian menoleh ke kolam sembari bertanya-tanya apakah ada orang di dalamnya, namun begitulah itu sama sekali tidak terlihat karena terlalu gelap. Dan beralih ke sisi dalam kolam, ternyata memang benar ada orang di dalamnya, tidak lain adalah Ye Chen dan yang lainnya. Dikarenakan panik, mereka pun berakhir menyelam lebih dalam. Xingsu pun terseret oleh pusaran air di dalamnya. Melihat itu pun jelas saja Ye Chen sangat panik. Dia kemudian buru-buru mengejar Xingsu dan untungnya dia pun berhasil menggapainya. Mereka pun kemudian segera bergegas naik ke permukaan, namun secara tak terduga jalurnya kemudian dihadang oleh seekor ubur-ubur besar yang entah dari mana datangnya. Melihat itu pun jelas saja baik Ye Chen dan Xingsu sangat panik karena terlebih mereka sekarang ada di dalam air. Apapun itu, sang ubur-ubur raksasa pun kemudian membuka serangan. Dia menangkap Ye Chen beserta yang lainnya dengan tentakel-tentakel miliknya. Xingyi adalah satu-satunya yang dapat bergerak bebas tanpa hambatan, namun sayangnya dia juga tidak memiliki senjata tempur untuk melawan. Dengan cepat Ye Chen beserta yang lainnya pun terpojokkan. Ye Chen pun kemudian teringat akan suatu hal, yaitu mutiara air. Ye Chen sendiri sebenarnya belumlah pernah mencobanya, itu seperti dia mengambil taruhan karena terlebih pilihan lain jugalah tidak ada. Ye Chen pun kemudian memberikan mutiara tersebut pada Xingyi. Dia memasukkannya ke salah satu lubang di tangan kanannya. Mutiara itu pun kemudian bersinar begitu dimasukkan seolah menunjukkan itu bekerja. Gelombang spiritual pun kemudian terpancar keluar dari tubuh Xingyi menghasilkan fenomena aneh berupa semburan air yang melesat ke atas kolam. Melihat itu pun kedua murid puncak Tianxi jelas sangat panik. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka pun kemudian segera bergegas kembali. Mereka bermaksud melaporkan kejadian tersebut kepada sang master puncak. Dan kembali ke sisi Ruo Chen, dia pun akhirnya tertangkap bersama dengan Xingsu dan Xingyi. Sang ubur-ubur raksasa pun kemudian membuka mulutnya lebar-lebar hendak memakan mereka, namun Xingyi kemudian memotong tentakel sang ubur-ubur tersebut dengan arus spiritual. Xingyi pun kemudian membuat pedang spiritual dari kedua tangannya. Dia menebas semua tentakel sang ubur-ubur. Gerakannya sungguhlah sangat cepat. Dia benar-benar sama sekali tidak terhambat di dalam air. Dalam sekejap mata sang ubur-ubur pun menjadi buntung, bahkan keringat pun mulai bercucuran dari kepalanya. Namun Xingyi juga tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Dia kemudian langsung menghabisi ubur-ubur tersebut dengan tebasan kilat. Ubur-ubur itu pun tewas dalam sekejap. Dan masalah lain kemudian datang lagi. Xingsu pun pingsan karena kehabisan nafas. Ye Chen pun jelas panik mengetahuinya. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk memberikan nafas buatan. Dan sebuah fenomena aneh pun kemudian tercipta lagi. Air di sekeliling Ye Chen bergerak dengan tidak normal, memberikan ruang kosong. Nampaknya itu dipicu oleh kematian sang ubur-ubur. Itu memungkinkannya untuk bernafas, namun pada saat yang sama juga menimbulkan pertanyaan besar karena dasar kolam naga sama sekali tidaklah terlihat sebelumnya. Ye Chen pun dengan cepat merasakan firasat buruk oleh karenanya, dan firasatnya itu pun menjadi nyata. Sesaat berikutnya genangan air pun kembali normal. Itu kemudian mengadam Ye Chen beserta yang lainnya sehingga mereka pun terjatuh oleh tekanan yang dihasilkan. Mereka pun berakhir terdampar di dasar kolam. Punggung Ye Chen pun encok karena terhantam tanah yang keras. Penderitaannya pun kemudian berlanjut karena aset masa depannya terhantam kepala Xingyi yang jelas sangat keras karena dia tercipta dari logam. Xingyi pun kemudian buru-buru minta maaf, merasa bersalah. Ye Chen pun kemudian meyakinkannya jika dia tidak apa-apa meskipun air matanya mengalir sangat deras.
Namun dengan cepat pandangan Ye Chen pun kemudian teralihkan karena tepat di depan matanya ada sebuah lubang misterius yang terlihat seperti goa. Gua itu terlihat seperti digali secara artifisial atau seperti buatan tangan seseorang. Ye Chen pun jelas bingung memikirkan alasan mengapa bisa ada seorang yang membuatnya di dasar kolam yang sangat amat dalam, dan di saat yang sama dia pun juga penasaran tentang mengapa misinya tak kunjung selesai. Ye Chen pun terdiam sejenak karena merasa ragu untuk masuk ke dalam gua, namun tak lama kemudian suara seseorang pun terdengar dari atas kolam. Itu tidak lain adalah orang-orang Puncak Tianzi yang sudah kembali. Mereka bingung karena ada lubang aneh di dalam kolam naga. Begitulah ternyata lubang yang sebelumnya muncul itu masihlah ada. Ye Chen dan yang lainnya itu jatuh adalah dikarenakan tekanan gravitasi. Apapun itu, Ye Chen pun kemudian langsung meminta Xing Yi untuk mengembalikan airnya ke keadaan semula, dan Xing Yi pun menurut. Xing Yi pun kemudian mengontrol air demikian rupa hingga akhirnya membuat orang-orang Puncak Tianzi semakin terkejut dengan fenomena aneh yang terjadi. Mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di kolam. Mereka menduga jika mungkin ada hantu di dalamnya. Namun sama Master Tianzi ternyata memiliki pikiran yang berbeda. Dia kemudian meminta muridnya untuk memanggil bala bantuan karena dia yakin pasti ada seseorang yang bersembunyi di dalam kolam. Dan kembali ke sisi Ye Chen, dia pun akhirnya masuk ke dalam gua dan menemukan sebuah ruangan yang seperti ruangan bawah tanah dengan sebuah lampu yang bersinar terang. Ye Chen pun kemudian buru-buru naik ke daratan dan menemukan jika lampu itu ternyata adalah sebuah mutiara malam. Dan kemudian sistem pun tiba-tiba berbunyi. Dia mengucapkan selamat kepada Ye Chen karena sudah menemukan lokasi tersembunyi makam pedang. Sistem pun kemudian memberikan hadiah berupa teknik 10.000 pedang Songju. Dan bersamaan dengan itu Xing Su pun akhirnya sadarkan diri. Dia pun kemudian bertanya pada Ye Chen sekarang ada di mana, dan Ye Chen pun menjawab tidak tahu. Terlihat Ye Chen nampak malu-malu, mungkin karena sebelumnya sempat menciumnya, namun jelas saja Xing Su sama sekali tidak mengingatnya. Dan lebih dari itu, pandangan Xing Su juga dengan cepat teralihkan. Dia kemudian tiba-tiba berlari ke suatu arah membuat Ye Chen bingung. Ye Chen pun kemudian segera mengikutinya dan dia pun menemukan ribuan pedang yang menancap ke tanah di ujung ruangan. Itulah alasan mengapa ruangan itu disebut sebagai makam pedang. Itu ternyata merupakan tempat legendaris yang sudah diceritakan turun-temurun. Dikatakan makam pedang itu adalah tempat di mana pendiri sekte Xianjuan dan pengikutnya dimakamkan. Mereka semuanya memiliki basis kultivasi luar biasa yang cukup kuat untuk menaklukkan dunia dengan pedang. Mereka semua memang memilih untuk dimakamkan di tempat tersembunyi karena mereka menganggap murid mereka tidak berbakat dan tidak ada yang bisa mewarisi jubah mereka, ucap Xing Su yang terpana oleh keindahan ribuan pedang di depannya. Xing Su jelas sangatlah senang karena sebagai seorang pendekar pedang, makam pedang itu sudah seperti tanah suci. Xing Su pun kemudian hendak mencoba mengambil salah satu pedang di sana, namun tiba-tiba sebuah kejadian aneh pun terjadi. Pedang yang ingin dia ambil mulai bersinar. Pedang-pedang lainnya pun kemudian juga ikut memancarkan sinar yang sama, jelas membuat Xing Su sangat terkejut. Xing Su pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan tiba-tiba saja pedang-pedang itu pun kemudian melayang ke langit seolah memiliki kehendaknya sendiri. Dan melihat itu pun Ye Chen kemudian segera melindungi Xing Su. Pedang-pedang itu pun kemudian melesat ke arah mereka berdua, jelas membuat keadaannya menjadi sangat suram. Ye Chen pun kemudian segera meminta Xing Yi dan Xing Su untuk segera mendekat berlindung di belakangnya. Ye Chen pun kemudian berusaha keras memblokir pedang-pedang yang datang, namun tetap saja itu terlalu sulit untuk dia tangani sendirian. Beberapa pedang pun terlewat, itu kemudian terus melesat ke arah Xing Su yang terlihat kesusahan menahannya karena dia belum sepenuhnya pulih. Beberapa pedang pun akhirnya menggantam tubuhnya dan jelas saja itu membuat Ye Chen sangat cemas. Ye Chen pun sadar jika semuanya akan semakin memburuk jika serangan itu terus berlanjut, sehingga dia pun kemudian langsung mencoba teknik 10.000 pedang Songju. Itu seperti Ye Chen mempertaruhkan semuanya dalam teknik barunya tersebut, dan benar saja dia pun memenangkan taruhan tersebut. Teknik barunya itu benar-benar bekerja. Ye Chen pun berhasil mengontrol semuanya hingga membuat dirinya sendiri sangat terkejut. Ye Chen pun kemudian tersenyum senang karena memiliki sistem yang layaknya peramal masa depan. Dan demi menghindari kecurigaan, Ye Chen pun kemudian berteriak. Dia meminta izin pada para leluhur untuk mengambil semua pedang mereka. Dan seolah mendapatkan jawaban, cahaya pada sekumpulan pedang itu pun kemudian berubah menjadi kuning. Pedang-pedang itu pun kemudian mulai memudar ke bentuk spiritual dan itu kemudian masuk ke dalam gelang milik Ye Chen. Melihat itu pun Xing Su jelas sangat terkejut. Ia tidak percaya Ye Chen bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Dan begitu juga Ye Chen juga memiliki keterkejutan yang sama. Dia tidak menduga jika pedang-pedang itu justru masuk ke gelang karena niatan awalnya hanyalah untuk mengembalikannya ke tempat semula.
Xingsu pun menduga jika itu pasti karena para leluhur telah mengizinkannya untuk menjadi pewaris. Ye Chen pun kemudian segera memberikan hormat, dia memperkenalkan dirinya dan berterima kasih. Dia juga berjanji akan membuat tanah suci Shanwan kembali ke kejayaannya, dan tiba-tiba saja api yang tak terhitung jumlahnya pun kemudian muncul, itu seperti sebuah roh. Xingsu yang ternyata takut pada hantu pun kemudian segera mengajak Ye Chen untuk pergi dengan alasan supaya tidak mengganggu ketenangan para leluhur. Ye Chen pun kemudian langsung menurutinya karena lagi pula dia juga sudah tidak memiliki alasan lagi untuk tinggal. Ye Chen pun kemudian memimpin jalan memeriksa area sekitar karena dia tahu jika tidak bisa menggunakan jalur masuk untuk kembali karena pasti sudah ada penyergapan di luar sana. Xingsu pun memilih untuk percaya pada Ye Chen, dia pun kemudian mengikutinya. Mereka pun kemudian masuk menyusuri lorong yang sempit, dan sembari berjalan Xingsu pun kemudian bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat dirinya pergi. Bagaimana bisa Ye Chen tumbuh begitu cepat? Ye Chen pun menjawab tidak tahu. Aku juga sangat bingung, balasnya. Bersamaan dengan itu mereka pun akhirnya keluar dari jalur sempit dan menemukan jalan buntu. Ye Chen pun kemudian melihat-lihat sekitar dan menemukan adanya jalur ke atas. Terlihat seperti itu adalah satu-satunya pilihan. Ye Chen pun kemudian memutuskan untuk memanjatnya. Dan benar saja jalur tersebut ternyata memang terhubung oleh permukaan meskipun tertutup batu. Namun itu juga bukan masalah besar, Ye Chen mampu membukanya dengan mudah. Ye Chen pun kemudian segera melihat-lihat sekitar memastikan keamanan, dan dia pun menemukan adanya sekelompok murid di sekitar kolam naga tepat seperti dugaannya. Xingsu pun kemudian mengajak Ye Chen segera bergegas pergi sebelum ketahuan. Ye Chen pun setuju dengannya, namun sebelum itu dia pun kemudian memberikan pedangnya pada Xingsu karena tahu jika pedangnya rusak saat di makam pedang. Ye Chen pun kemudian juga memintanya untuk memimpin jalan dan Xingsu pun menerimanya. Dan Xin pun berpindah setelahnya ke suatu tempat di tengah hutan. Terlihat sekelompok pasukan berkumpul di sana, tidak lain adalah berasal dari sekte Suying. Lagi-lagi mereka dipimpin oleh tetua Wu Wei. Mereka sedang merencanakan pencurian harta. Nampaknya target mereka itu adalah puncak Xianyou, mungkin karena mereka tidaklah tahu jika Ye Chen tinggal di sana. Tetua Wu Wei pun kemudian mulai membagikan tugas, namun tiba-tiba seseorang kemudian datang dari atas langit mengalihkan perhatian mereka. Seseorang itu tidak lain adalah Xingsu, wajah yang tak asing bagi tetua Wu Wei karena dia jelas ingat jika Xingsu itu adalah gadis yang melarikan diri. Terlihat Xingsu sepertinya belum menyadari adanya prajurit sekte Suying karena pikirannya sangatlah kacau. Singkatnya dia itu merasa iri pada Xing Yi yang bisa bersama Ye Chen. Dia pun kemudian berusaha menenangkan dirinya, namun tiba-tiba ledakan dahsyat pun meledak menghantamnya. Xingsu pun berakhir terjatuh, dan melihat itu pun jelas saja Ye Chen yang berada cukup jauh di belakang menjadi sangat panik. Tetua Wu Wei pun kemudian langsung mendatangi Xingsu, dia memberikan salam. Halo kecantikan kecil, ini adalah apa yang dikatakan sebagai takdir, kau tidak akan bisa melarikan diri dariku, ucapnya. Xingsu pun jelas sangat terkejut melihatnya, dia sama sekali tidak menyangka jika akan bertemu dengannya lagi dengan orang-orang sekte Suying. Dia pun kemudian memelototi tetua Wu Wei yang berani-beraninya menyusup ke tanah suci Xianyou, namun menanggapi itu tetua Wu Wei justru tertawa. Tanah suci Xianyou itu bukanlah apa-apa, aku akan menendang puncak Xianyou ke tanah hari ini, balasnya. Seorang murid yang baru saja mengambil pedang Xingsu pun kemudian memanggilnya, dia memberitahu tetua Wu Wei jika pedang itu nampaknya memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Tetua Wu Wei pun kemudian segera memeriksanya, dan seketika dia pun sangat terkejut karena merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Pedang itu benar-benar terasa familiar baginya, dan seolah memberinya jawaban. Ye Chen pun akhirnya tiba di belakangnya memanggilnya. Tetua Wu Wei pun dengan cepat mendapatkan firasat buruk, dia pun kemudian langsung melompat mundur menjauh. Ekspresinya sudahlah benar-benar tak terbayangkan, dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu Ye Chen lagi. Dan begitu juga sebaliknya, Ye Chen jugalah sama, dia tidak menyangka jika tetua Wu Wei masihlah belum kapok. Ada apa? Apakah kau belum cukup mengenalku saat itu sehingga kau berkunjung kemari? Sayangnya aku tidaklah mempunyai uang untuk membayarmu, ucap Ye Chen. Tetua Wu Wei pun hanya bisa terdiam dengan keringat yang bercucuran, sehingga itu membuat para bawahannya pun bingung. Mereka bertanya-tanya tentang mengapa tetua Wu Wei begitu takut, dan seorang yang mengetahuinya pun kemudian menjelaskan jika itu karena sebelumnya dia sudah pernah dikalahkan Ye Chen dengan telak. Baiklah, aku sudah malas bicara omong kosong denganmu lagi. Langsung ke intinya saja, cepatlah lepaskan dia pergi dan kembalikan pedangku, ucap Ye Chen.
Hah? Apa kau bilang, nak? Kau itu terlalu arogan. Sebelumnya kau itu bisa menang melawanku itu hanyalah karena memiliki pedang tiada tara ini. Sekarang pedang ini ada di tanganku. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Belas tetua Wu Wei berusaha tetap tampil pede meski jantungnya berdebar kencang. Dia pun kemudian memerintahkan para bawahannya untuk segera mengaktifkan formasi, dan bawahannya itu pun segera melakukannya. Mereka mengaktifkan formasi 7 bintang mengelilingi Rochen. Itu jelas merupakan tekniknya sangat kuat, sehingga melihat itu pun Xingsu menjadi sangat cemas. Dia pun menyuruh Ye Chen segera kabur. Hei gadis kecil, untuk apa yang dilakukan anak nakal ini padaku? Aku ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Jadi diamlah, balas tetua Wu Wei. Ye Chen pun tertawa melihat gertakan fotonya itu yang hanya tahu bagaimana cara bacot saja tanpa memiliki kekuatan yang cukup. Tetua Wu Wei pun tertawa semakin keras mendengarnya. Dia menganggap Ye Chen sebagai orang yang sama. Tidakkah kau tahu formasi 7 bintang itu adalah formasi pedang terkuat dari sekte kami? Setelah diaktifkan, semua pedang akan berubah menjadi 7 bayangan pedang. Kau itu tidak bersenjata dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kau hanya bisa terpotong menjadi daging oleh hujan pedang. Bukankah itu luar biasa? Ucap Tetua Wu Wei tertawa terbahak-bahak. Melihatnya setengah gila itu pun Ye Chen merasa kasihan. Dia pun menatapnya dengan ekspresi yang aneh. Tetua Wu Wei pun seketika sangat emosi melihat ekspresi konyol itu. Dia merasa terhina. Dia pun kemudian memerintahkan para buahannya untuk segera mengaktifkan formasi, dan begitulah para buahannya kemudian langsung melakukannya. Lingkaran formasi di bawah mereka pun bersinar semakin terang, dan kemudian itu benar-benar memunculkan banyak pedang spiritual yang mengelilingi Ye Chen. Melihat itu pun Xing Yi yang bersembunyi di kejauhan merasa sangat cemas, namun dia juga tidak berani melakukan apapun karena Ye Chen sebelumnya sudah memberinya perintah untuk tidak menunjukkan diri apapun yang terjadi. Hei bocah, apakah kau begitu ketakutan setengah mati sampai kau tidak bisa bergerak? Tidak perlu terburu-buru, aku akan memberimu kematian perlahan, ucap Tetua Wu Wei. Sedangkan jelas saja Xingsu menjadi sangat cemas. Dia pun kemudian berteriak menyuruh Ye Chen untuk tetap diam seperti itu, mungkin karena teknik 7 bintang adalah semacam sebuah penjara. Dan beralih ke sisi lainnya, ternyata Tetua Ding juga turut hadir. Dia bersembunyi di balik pepohonan. Jelas saja dia itu masihlah menyimpan dendam. Dia bakal menyelidiki tentang asal-usul Ye Chen dan menemukan jika dia adalah anak dari Ye Xingwu, entah dengan cara apa, mungkin karena wajahnya yang mirip. Apapun itu, melihat Ye Chen yang terpojokan pun dia sangat senang karena penderitaannya sudahlah bagaikan kesenangan terbesar dalam hidupnya. Dia pun melihat Ye Chen tanpa berkedip, namun dia kemudian justru menjadi bingung karena bukannya melawan, Ye Chen justru mengangkat tangannya. Tetua Ding pun mengira jika mungkin Ye Chen akan segera menyerah, namun jelas saja dugaannya itu salah. Ye Chen mengangkat tangannya adalah karena dia ingin mengeluarkan puluhan ribu pedang miliknya. Dan melihat itu pun jelas saja Tetua Wu Wei sangat terkejut. Itu sungguh jumlah yang tidak masuk akal. Dia pun meyakinkan diri dengan menganggap pedang-pedang itu sebagai ilusi belaka. Dia pun kemudian memerintahkan para bawahannya untuk mempertahankan formasi. Begitu juga Tetua Ding pun memiliki keterkejutan yang sama pula, matanya pun bahkan sampai hilang saking terkejutnya. Apapun itu, Ye Chen kemudian mulai menyerang balik. Dia melesatkan pedang-pedang yang menghantam pedang spiritual formasi 7 bintang. Para murid sekte Su Ying pun dengan cepat menyadari keadaannya. Mereka tahu jika tidak mungkin bisa menang karena tidak hanya lebih kuat, pedang-pedang Ye Chen itu juga jauh lebih banyak. Mereka pun akhirnya menyerah, dan bersama dengan itu sistem pun kemudian berbunyi memberikan tugas baru kepada Ye Chen, memintanya untuk mengebiri dalang di balik layar. Itu benar-benar sebuah tugas yang tak terduga. Ye Chen pun akhirnya menunjukkan senyum untuk pertama kalinya ketika dia mendapatkan sebuah misi. Ye Chen pun kemudian menatap aset masa depan Tetua Wu Wei dengan tawa mengerikan, hingga bahkan hanya dengan melihatnya saja aset masa depan Tetua Wu Wei pun menggigil seolah dapat merasakan bahaya. Ye Chen pun kemudian langsung bergegas mendekati Tetua Wu Wei. Dia mengebaskan semua bawahan yang menghalangi jalannya dengan sangat mudah. Ye Chen pun dengan santai kemudian bertanya pada Tetua Wu Wei tentang apa lagi yang ingin dia gunakan, dan Tetua Wu Wei pun kemudian langsung menangkap Xingsu sembari menodongkan pedang. Dia pun mengancam Ye Chen, dan menanggapi itu pun Ye Chen kemudian langsung melesatkan pedang-pedangnya, menjatuhkan pedang yang dipegang oleh Tetua Wu Wei beserta para bawahannya. Ye Chen pun kemudian menegaskan posisinya. Dia bertanya pada Tetua Wu Wei apa dia masih berani mengancamnya. Tetua Wu Wei yang panik pun kemudian segera angkat tangan. Dia pun meminta maaf dan menjelaskan jika hanya sedang bercanda saja. Oh begitukah, candaanmu itu sungguhlah sangat mengagumkan. Kau itu membawa begitu banyak orang ke gunung belakang puncak Xianyu di tengah malam dan masih berani mengatakan itu hanya lelucon belaka. Kau benar-benar sungguh tetua yang tak kenal takut. Kau sangatlah arogan, ucap Ye Chen.
Tetua Wei pun kemudian segera bersujud menyadari posisinya. Ini semua salahku, aku terlalu terbawa suasana. Aku telah mengganggu istirahatmu sang pahlawan, jadi tanpa basa-basi lagi aku akan bersujud dulu, ucap Tetua Wei. Ye Chen pun kemudian berpikir sejenak karena sebelumnya sistem memintanya untuk mengibiri orang di balik layar bukan tetua tak tahu malu. Ye Chen pun berpikir jika itu mungkin adalah orang lain. Dia pun kemudian bertanya kepada Wu Wei tentang bagaimana cara dia masuk ke pegunungan Xianyou. Tetua Wu Wei pun terdiam sejenak nampak ragu sebelum dia kemudian menjawab jika datang bersama seorang pria bernama Ding. Dialah yang memberi kami petunjuk dan mematikan mantra di jalur masuknya, ucapnya. Baik Ye Chen dan Xingsu pun bingung mendengar itu. Mereka penasaran siapakah pria bermarga Ding itu karena itu sangatlah jarang di tanah suci Xianyuan. Dan kemudian tiba-tiba Ding Wuyang pun melarikan diri karena saking paniknya menggali kuburannya sendiri. Ye Chen yang menyadari adanya orang lain pun kemudian langsung menoleh ke arahnya melesatkan pedang. Pedang-pedang Ye Chen pun kemudian melesat sangat cepat. Itu berhasil mengejar Ding Wuyang yang sebenarnya sudah cukup jauh. Dan melihatnya itu pun Xingsu cukup terkejut. Dia tidak menyangka jika Ding Wuyang masih berani berbuat macam-macam. Tetua Wei pun kemudian memberitahu jika dialah orang yang sudah membawanya, namun jelas saja Ding Wuyang tidaklah mau mengakuinya. Dia pun kemudian pura-pura tidak tahu apa-apa, menegaskan jika hanya kebetulan lewat saja sembari berguling karena kakinya tertebas. Dasar bajingan tua brengsek, tidak heran rute kami kembali dari alam rahasia diketahui oleh Sekte Suying. Ternyata kau mengkhianati sesama muridmu, ucap Xingsu. Namun Tetua Ding ternyata tidaklah menyerah begitu saja karena sudah ketahuan. Dia pun kemudian segera melemparkan bom asap. Dia pun kemudian segera bergegas kabur, namun tentu saja Ye Chen tidaklah membiarkannya begitu saja. Ye Chen pun kemudian melesatkan pedang membuat Tetua Ding mulai bergumam tidak jelas. Sembari menghindari lesatan pedangnya, dia merasa diri sebagai rumput liar yang mengambang tanpa akar yang terbang di atas rumput. Perkataannya memanglah tidak jelas, jadi kita abaikan saja. Bagaimanapun lesatan pedang Ye Chen kemudian terus mengejar Tetua Ding dan salah satu di antaranya pun akhirnya berhasil mengenainya dengan sangat brutal. Itu tepat mengenai aset masa depan miliknya. Burungnya pun seketika menghilang. Xingsu pun kemudian menatap Ye Chen aneh seolah ingin bertanya mengapa dia mengincar bagian itu, dan Ye Chen pun kemudian menegaskan jika dia sebenarnya tidaklah berniat. Ding Wuyang lah yang menabraknya sendiri. Dan saat berikutnya sistem pun kemudian berbunyi mengucapkan selamat kepada Ye Chen karena telah berhasil menyelesaikan misi. Sistem pun kemudian memberikan hadiah berupa keterampilan pedang 9 Tianxuan. Dan sementara itu Tetua Ding pun akhirnya tak kuasa menahan air matanya. Hidupnya seakan sudahlah berakhir. Dia pun kemudian meminta Ye Chen untuk cepat membunuhnya. Dia bahkan sampai mengancam akan melawan sampai mati jika tidak. Mendengar itu pun Ye Chen emosi. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan Tetua Ding yang tidak pernah jera untuk memprovokasinya. Xingsu pun kemudian menyarankan pada Ye Chen untuk membawanya saja ke Master Puncak Yushu karena sebagai pimpinan dia seharusnya orang yang bertanggung jawab. Ye Chen pun menurutinya. Dia pun kemudian juga membawa Tetua Wu Wei yang sudah pasrah. Dan Xin pun setelahnya berpindah ke Sekte Suying. Terlihat sang Master Sekte sedang duduk santai. Dia nampaknya sudah mendengar berita tentang kegagalan Tetua Wu Wei. Dia pun akhirnya menyadari jika tanah suci Xianyuan tidaklah mudah untuk dihadapi, namun seorang wanita yang bersamanya kemudian memprovokasinya. Kita tidaklah bisa membiarkan mereka terus tumbuh. Jika tidak, mereka akan menjadi ancaman bagi kita semua, ucapnya. Begitulah sepertinya bentrokan besar akan segera terjadi. Apapun itu, Xin kemudian berpindah ke sisi Ye Chen yang sudah sampai di istana Yushu. Dia melempar Tetua Ding dan Bu Wei. Sang Master Yushu pun seketika menjadi emosi. Dia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tetua Ding pun kemudian segera berteriak meminta tolong. Dia memberitahu sang Master jika bocah itu sebenarnya adalah Ye Chen, anak Ye Xingwu. Ye Chen pun kemudian langsung membungkamnya. Dia menginjak kepala Tetua Ding hingga tak bisa berbicara lagi. Namun bagaimanapun itu sudahlah terucap, sang Master Yushu pun tak bisa berhenti memikirkannya. Dia pun kemudian bertanya pada Ye Chen apakah itu benar, karena sejauh yang dia tahu Ye Chen itu seharusnya masihlah bocil. Ye Chen pun menjawab itu memang benar, namun dia tidaklah ingin membahasnya. Dan langsung ke intinya, Ye Chen pun kemudian melaporkan Tetua Ding. Muridmu ini sudahlah berkolusi dengan Sekte Suying dan menyelinap ke tanah suci untuk merencanakan beberapa rencana jahat. Bagaimana kau akan menanggapi ini?
Di sini juga ada salah satu tetua sekte Suying yang sudah aku tangkap, ucap Ye Chen. Tetua Wu Wei pun kemudian membenarkan hal tersebut. Dia memperkenalkan diri sebagai tetua Suying dan menyatakan jika memang telah melihat telapak tangan Yu Xiao. Ye Chen pun kemudian memintanya untuk tidak perlu berbasa-basi dan tetua Wu Wei pun menurut. Dia pun kemudian menjelaskan jika memang benar tetua Dingla yang membantunya untuk menginap ke tanah suci Tianshan puncak Xianyou. Ye Chen pun kemudian menyuruhnya untuk mengatakan semuanya dan tetua Wu Wei pun mengaku jika dia juga telah menerima informasi rute perjalanan dunia rahasia dari tetua Ding. Dan mendengar itu pun Master Yu Xiao benar-benar terdiam membisu, entah karena alasan apa. Ye Chen pun kemudian bertanya padanya tentang apa yang harus dilakukan pada pengkhianat tersebut, namun sang master tetaplah diam saja. Tetua Dingla yang justru membuka mulut. Dia kemudian menantang Ye Chen untuk segera membunuhnya. Dia pun nampaknya ingin mengancam lagi, namun tepat sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Master Yu Xiao sudahlah mengambil langkah dulu. Dia melesarkan pukulan kuat sembari menyuruh Ding Wuyang untuk diam. Itu benar-benar sebuah pukulan yang brutal. Ding Wuyang pun akhirnya muntah darah dan pingsan. Kau itu sudah begitu berani berkolusi dengan orang luar, menyebabkan bencana pada sesama rekan. Bahkan kematian dengan 1000 luka juga tidak akan bisa menebusnya. Generasi muda yang tidak mampu bersikap baik harus dihukum berat. Aku berterima kasih atas pertolonganmu, ucap sang Master Yu Xiao memberi hormat pada Ye Chen. Namun Ye Chen juga sudah tidak peduli lagi. Dia kemudian mengajak Xingsu untuk segera bergegas pergi. Dan di tengah jalan Xingsu pun kemudian bertanya-tanya apakah Ding Wuyang itu akan benar-benar mati melihat amarah sang Master Yu Xiao. Ye Chen pun kemudian menjawab itu tidaklah mungkin. Dia yakin Ding Wuyang pasti tidak akan mati. Xingsu pun kemudian bertanya pada Ye Chen bagaimana dia bisa mengetahuinya, dan Ye Chen pun menjawab jika itu terlihat sangat jelas. Ketika orang kepercayaan berkolusi dengan orang luar, reaksi pertamanya itu bukanlah memaksa untuk mengungkapkan rahasianya, tapi malah memukulnya dengan kejam. Tahukah kau apa artinya ini? Ucap Ye Chen. Xingsu yang polos pun bingung. Dia pun menjawab jika itu mungkin karena temperamennya sangat buruk. Ye Chen pun tertawa mendengar jawabannya itu. Dia pun kemudian mengelus hidungnya sembari menjelaskannya. Itu menandakan jika dia sudah mengetahui semuanya tentang hubungan Ding Wuyang dengan sekte Suying. Dia memukulnya itu hanyalah untuk membuat kita lengah saja. Aku benar-benar telah meremehkan bahaya puncak Yu Xiao. Ternyata itu adalah satu jurus untuk membunuh orang dengan pisau, ucap Ye Chen. Sedangkan Xingsu tersipu malu seiring dengan wajahnya yang memerah. Ye Chen pun kemudian bertanya padanya apa yang terjadi, dan Xingsu pun kemudian segera memalingkan wajah. Dia menegaskan diri baik-baik saja berulang kali. Dia pun kemudian berusaha menenangkan diri karena ingat jika Ye Chen adalah adiknya. Apapun itu, Xin pun kemudian berpindah ke istana Yu Xiao. Terlihat sang master sedang mengobati seseorang, dan itu ternyata tidak lain adalah tetua Ding. Sang master pun kemudian meminta maaf karena termaksa memukulnya dengan keras. Itu di bawah pengawasan semua orang. Aku harus memberi semua orang penjelasan. Tapi tenang saja, luka di tubuhmu itu sudahlah sepenuhnya stabil. Meskipun aku tidak bisa menyembuhkan aset masa depanmu, tapi tenang saja, kau juga tidaklah perlu khawatir tentang itu. Kau hanya perlu tetap bersamaku dan kau tidak akan membutuhkan hal itu lagi dalam hidup ini, ucap Master Yu Xiao yang begitulah nampaknya dia menyimpang. Dan ada pun ternyata orang yang meminta tetua Ding untuk membocorkan informasi rute itu benar adalah sang Master Yu Xiao itu sendiri. Namun hanya itu saja, Master Yu Xiao tidaklah ada hubungannya dengan penyergapan malam hari di puncak Xianyou. Master Yu Xiao pun kemudian bertanya kepada tetua Ding tentang mengapa dia melakukannya, dan tetua Ding pun hanya bisa meminta maaf. Tapi baiklah, lupakan saja, setidaknya itu tidaklah sia-sia. Ternyata itu anak nakal Ye Chen. Haha, itu sangat mengejutkanku. Aku sungguh tak menyangka telah dipermainkan oleh anak kecil. Lagi pula kita juga harus menyingkirkannya cepat atau lambat, ucap Master Yu Xiao. Dia pun kemudian meminta tetua Ding mengirimkan surat ke sekte Suying tentang berita kematian tetua Wu Wei mengkambing hitamkan Ye Chen. Begitulah ternyata dugaan Ye Chen sangat tepat. Puncak Yu Xiao benar-benar menyimpan pisau yang sangat tajam. Oke, selesai dari puncak Yu Xiao, Ye Chen pun kemudian segera bergegas pulang dan melaporkan keadaannya pada Ye Xingwu. Ye Xingwu pun jelas sangat terkejut. Dia tidak menyangka sama Master Yu Xiao akan meminta tetua Ding berkolusi dengan sekte Suying. Ya, lagi pula mereka itu memang tidak menyukai kita. Lagi pula juga lebih menguntungkan baginya dan sekte Suying untuk membagi harta rampasan dari alam rahasia. Tapi untuk serangan tadi malam di puncak Xianyou itu belumlah pasti. Mungkin saat itu Master Yu Xiao tidaklah terlibat.
Namun bagaimanapun juga setelah semua keributan yang terjadi, mereka pasti akan melakukan pergerakan lagi di puncak Xianyou. Kita harus bersiap untuk mengambil tindakan pencegahan, ucap Ye Chen. Tebakannya itu sungguhlah sangat tepat, dia benar-benar memiliki otak yang sangat jenius. Bagaimanapun Ye Xingwu juga mempercayainya, dia pun berniat untuk mengingatkan semua murid supaya berhati-hati. Dan tak lama kemudian seseorang pun datang. Ye Chen pun seketika emosi karena semua yang terjadi, pikirannya cukup kacau. Seseorang yang baru saja datang itu pun kemudian membuka pintu istana dan ternyata dia adalah saudari ketujuh bernama Shou Xiao. Ye Chen pun cukup lega karena yang datang bukanlah musuh. Dia kemudian memberikan salam menyambut kakaknya tersebut. Begitu juga Ye Xingwu pun juga merasa senang. Dia kemudian bertanya pada Xiao bagaimana keadaannya. Apa kau mendapat manfaat dari perjalanan ke Gunung Xinjiang kali ini, ucapnya. Xiao pun tersenyum menanggapinya. Dia pun menjawab jika semuanya berjalan lancar. Tentunya banyak sekali keuntungan yang aku dapatkan, ucapnya. Dan dia pun kemudian menatap Ye Chen dengan teliti karena begitulah dia tidak menyangka jika Ye Chen benar-benar tumbuh dewasa meski sebelumnya sudah diberitahu melalui sebuah surat. Dia pun kemudian bertanya bagaimana itu bisa terjadi dan seperti biasa Ye Chen pun kemudian pura-pura bodoh. Dia pun menjawab tidak tahu, itu terjadi begitu saja saat aku memakan obat yang diberikan oleh ibu. Namun Xiao ini ternyata berbeda dengan saudari-saudarinya yang lain. Dia pun kemudian memelototi Ye Chen seolah menunjukkan ketidakpercayaan. Ye Chen pun seketika menjadi panik. Dia sadar jika tidak bisa menyembunyikannya dari Xiao. Ye Chen pun kemudian segera melarikan diri, mengatakan ingin berlatih di pengasingan gunung belakang menggunakannya sebagai alasan. Ye Xingwu pun bingung karena itu terlalu tiba-tiba, sementara Xiao pun tersenyum menyadari jika itu hanyalah alasan belaka untuk menghindarinya. Apapun itu, Xin pun setelahnya berpindah ke sebuah gua di tengah hutan pegunungan belakang puncak Xianyou. Itu adalah tempat tujuan Ye Chen pergi dan di sana Xingyi ternyata sudah menyiapkan kasur sederhana untuknya beristirahat dan berbaring. Ye Chen pun kemudian meminta waktu sendiri dan Xingyi pun menurutinya. Xingyi pun kemudian segera bergegas keluar karena tidak ingin mengganggu waktu istirahat masternya, namun secara tak terduga seseorang sudahlah menunggu di balik pepohonan. Seseorang yang nampak tidak asing, kalian tebak sendiri saja. Dan kembali ke sisi Ye Chen, saat ini pikirannya sedanglah dipenuhi oleh Xiao karena ingatan bersamanya itu cukuplah buruk. Xiao dan Ye Chen itu memiliki perbedaan usia yang cukup dekat, sehingga begitulah Xiao seringkali memperlakukan Ye Chen dengan brutal dan sering menindasnya. Itulah juga alasan sebenarnya mengapa Ye Chen memilih melarikan diri, karena dia takut berakhir terlibat masalah dengannya. Ye Chen pun kemudian hendak rebahan, namun tiba-tiba seseorang datang. Ye Chen yang mengira jika itu adalah Xingyi pun kemudian bertanya mengapa dia malah kembali begitu cepat. Seseorang itu pun kemudian menunjukkan wajahnya dan ternyata dia bukanlah Xingyi melainkan Xiao. Dia pun kemudian langsung ke intinya, bertanya pada Ye Chen mengapa dia langsung pergi tepat sesaat setelah dia kembali. Dan Xiao pun kemudian memojokkan Ye Chen. Dia pun bertanya kepadanya tentang bagaimana cara melakukannya. Ye Chen masih saja pura-pura bodoh. Dia bertanya apa maksudnya. Xiao pun kemudian memperjelas, bertanya tentang bagaimana caranya tumbuh dalam satu malam. Metode apa yang kugunakan, ucapnya sembari tersenyum mengerikan. Ye Chen pun menjawab dia benar-benar tidak tahu itu semua terjadi setelah meminum obat. Xiao yang tahu jika itu adalah sebuah kebohongan pun kemudian langsung mengangkat tubuh Ye Chen. Dia meremasnya cukup kuat. Xiao benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, bahkan Ye Chen pun sampai kesulitan bernafas oleh karenanya. Ye Chen pun akhirnya memberontak karena sudah tidak tahan, membuat pijakan Xiao mulai goyah. Xiao pun akhirnya terjatuh secara alami dalam posisi yang cukup memalukan. Ye Chen pun segera bangkit menghindari masalah dan dia pun meminta maaf, menjelaskan jika tidak bermaksud sembari mengangkat jari. Xiao pun sudah mengetahui itu, dia tidak mempermasalahkannya, dia percaya pada Ye Chen untuk itu. Dia pun kemudian sekali lagi meminta Ye Chen memberitahunya dengan suara yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Xiao pun kemudian menjelaskan alasannya ingin mengetahuinya dan ternyata itu adalah karena masalah ukuran belahannya. Di antara 7 kakak perempuan puncak Xianyou, hanya akulah yang paling kecil. Ini adalah rasa sakit terbesar dalam hidupku. Jadi apakah kau tahu kenapa aku tidak ingin bermain dengan mereka? Itu adalah karena milik mereka benar-benar membuatku iri. Aku tidak bisa melihat mereka secara langsung. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri atas itu, ucap Xiao. Keberingasannya pun dengan cepat muncul kembali. Dia pun kemudian menodongkan pedang ke leher Ye Chen. Jadi aku tidaklah peduli apapun yang terjadi. Kau haruslah memberitahuku bagaimana cara untuk tumbuh. Kalau tidak kau akan mati bersamaku, ucap Xiao dengan ekspresi yang serius. Ye Chen pun jelas panik oleh karenanya dia pun sadar jika tidak lagi bisa menghindarinya.
Ye Chen pun kemudian menawarkan beberapa metode yang bisa digunakan sembari menjauhkan pedang Xiao. Xiao pun nampak senang mendengarnya. Dia pun kemudian bertanya tentang metode apa itu benar akan efektif. Ye Chen pun dengan sangat percaya diri menjawab iya. Dia menjelaskan jika konon ada 3 harta untuk augmentasi silikon. Yang pertama adalah karet, kedua bantalan empuk, dan ketiga adalah cakar subur atau panti pijat. Namun bagaimanapun silikon itu sangat cepat kering. Bantalan itu juga kepalsuan belaka dan hanya cakar subur sajalah yang bertahan selamanya, ucap Ye Chen. Dan mendengar itu pun Xiao benar-benar tertarik meski dia sebenarnya juga tidak terlalu mengerti. Bagaimanapun Ye Chen juga sudah benar-benar siap. Dia pun kemudian menggunakan sarung tangan yang entah dari mana datangnya berlagak layaknya seorang dokter. Xiao pun bertanya kepada Ye Chen apakah dia ingin langsung memulai memijat, dan Ye Chen pun menjawab iya. Aku haruslah mengandalkan keterampilan medisku yang luar biasa langsung menyentuh 4481 titik. Aku pun turut melepaskan gairah dan merasakan perkembangannya, ucap Ye Chen. Dan mendengar itu pun Xiao nampak malu, namun garis logikanya mengatakan untuk percaya saja. Bagaimanapun Xiao Chen itu bisa tumbuh begitu besar, jadi tentu saja aku juga bisa, pikirnya. Dan tanpa basa-basi lagi, Xiao Yu pun kemudian langsung menyerahkan diri. Dia pun meminta Ye Chen segera melakukannya. Bahkan Ye Chen pun sampai melongo saking terkejutnya. Darah pun muncrat dari hidung Ye Chen. Setelahnya dia sangatlah senang karena sekalipun kecil itu masih tetap sangat imut. Xiao pun kemudian meminta Ye Chen untuk segera melakukannya saja, menunjukkan keterampilan cakarnya yang luar biasa. Ye Chen pun akhirnya tidak dapat lagi menghindarinya. Semuanya sudah menjadi terlalu jauh meski pada awalnya hanya bermaksud beromong kosong belaka. Bagaimanapun Ye Chen pun kemudian benar-benar memulainya. Dia melepaskan tarian pijat yang cukup brutal dan membuat Xiao tak kuasa menahannya. Dan mengesampingkan itu, waktu pun cepat berlalu. Setelahnya malam berlalu dengan sangat cepat. Di pagi harinya, keempat master puncak pun kemudian berkumpul di puncak Yusho karena ada sebuah pertemuan penting. Tamu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya telah tiba. Terlihat Master Yusho lah yang paling bersemangat, entah karena alasan apa. Tamu itu sendiri berasal dari Tanah Suci Hongchen yang dihadiri oleh tetua ketiganya bernama Liu Xingxun secara langsung bersama beberapa muridnya. Master Yusho pun kemudian menyambutnya dengan sangat baik. Dia kemudian memintanya untuk beristirahat saja lebih dulu karena telah menempuh jarak yang jauh. Master Yusho pun kemudian menunjukkan jalan, sementara Yu Lingxi dan kedua saudarinya pun kemudian mulai merumpi karena murid Tanah Suci Hongchen yang semakin sedikit dari tahun ke tahun. Adapun Tanah Suci Hongchen itu sendiri ternyata sudah menjalin hubungan pertemanan yang cukup baik dengan Tanah Suci Xianyuan selama berabad-abad. Namun begitulah, dalam beberapa tahun terakhir popularitas Tanah Suci Hongchen telah menurun drastis dan semakin tertinggal. Juga karena alasan tertentu mereka tidak bisa mendapatkan penawaran yang bagus dari Tanah Suci Xianyuan, sehingga itu membuat keadaan mereka semakin sulit. Adapun tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk turnamen pertukaran tahunan, itu seperti semacam pertarungan persahabatan. Memikirkan itu pun Jingsu menjadi sangat penasaran dengan hasil tahun ini karena itu merupakan satu kesempatan Tanah Suci Hongchen untuk unjuk diri. Jin pun berpindah setelahnya ke sisi Ye Chen yang akhirnya berhasil setelah semalaman penuh melakukan operasi cakar subur. Setidaknya begitulah hasil yang dia inginkan, namun sayangnya kenyataan itu sungguhlah sangat pahit. Benar saja operasi Ye Chen itu gagal total. Xiao jelas sangatlah amat marah. Ye Chen pun kemudian segera mencari alasan. Dia menjelaskan jika semuanya itu memerlukan proses. Dia meyakinkan jika itu pasti akan membuahkan hasil jika dilakukan secara rutin, namun Xiao yang sudah sangat emosi pun tidaklah percaya lagi. Xiao pun kemudian langsung mengejar Ye Chen. Dia mengikatnya sangat erat dan membawanya ke jurang. Apakah kau benar-benar berpikir kalau aku mudah dibodohi? Dasar brengsek, jika aku tidak membunuhmu sekarang, aku akan menyesal karena kehilangan kesucianku, ucap Xiao. Ye Chen pun kemudian protes karena sama sekali tidak pernah menyinggung ke arah tersebut. Namun Xiao yang sudah terlahap api amarah pun sama sekali tidak peduli. Dia benar-benar ingin melempar Ye Chen jatuh, dan untungnya tepat sebelum dia melakukannya, Xingji kemudian datang lebih dulu menghentikannya. Lebih dari itu, dia ternyata juga memiliki berita darurat. Dia kemudian memberitahu mereka jika sang master puncak Xianya menyuruh mereka segera datang ke puncak Yusho karena ada sekelompok lawan yang sangat aneh. Dan Jin pun setelahnya berpindah ke puncak Yusho. Terlihat seorang murid bernama Xian Xuxian tersungkur jatuh di arena. Melihat itu pun seluruh penonton dan para tetua sangat terkejut karena begitulah Xian Xuxian itu sebenarnya adalah seorang murid yang berbakat. Dia dikalahkan oleh seorang murid Tanah Suci Hongchen dengan brutal, dan oleh karenanya Master Xingxun pun kemudian meminta maaf untuknya. Murid-murid di sekolahku itu tidak tahu cara menahan diri, jadi tolong jangan salahkan mereka, ucapnya.
Ya, itu hanyalah pertandingan singkat. Xian Zuxian memang tidak sebaik muridmu, aku sungguh malu, balas Master Yu Xiao. Dan beralih ke sisi arena, murid Sekte Hu Chen pun kemudian dengan angkuh menantang Sekte Xian Yuan untuk segera mengeluarkan penantang berikutnya. Melihat itu pun baik Miyohan dan Julingxi cukup kesal, namun di saat yang bersamaan mereka juga terkejut karena murid Sekte Hu Chen itu benar-benar sangat kuat yang memiliki basis kultivasi yang tinggi. Juga posturnya sangatlah aneh, bahkan ketuanya tidaklah bisa melihat gerakannya dengan jelas. Master Yu Xiao pun kemudian bertanya pada Ye Xingwu apakah dia memiliki murid kuat untuk bertarung lawannya, dan Ye Xingwu pun kemudian mengutus Xingsu karena dialah orang terkuat puncak Xianyou yang hadir. Yulingxi pun kemudian segera memperingati kakaknya itu untuk berhati-hati, dan Xingsu pun kemudian bergegas menuruti panggilan sang master. Dan namun Ye Chen yang baru saja tiba kemudian langsung menghentikannya dan meminta Xingsu untuk tidak perlu terburu-buru menghadapinya. Ye Chen menyarankan untuk melihat dulu saja pertempuran lain, dan Xingsu pun menurut saja. Dari depan bangku VIP, Master Yu Xiao pun bertanya-tanya tentang mengapa Xingsu tak kunjung keluar, sedangkan Xingsun pun tertawa. Dia mengira jika Xingsu bersembunyi ketakutan. Dan tak lama kemudian Xingsu pun akhirnya menunjukkan diri. Dia pun meminta maaf karena lupa membawa pedang. Tapi tenang saja, aku telah mengirim seseorang kembali untuk mengambilnya, ucap Xingsu. Master Senting pun tertawa mendengarnya karena baginya itu sungguh alasan yang sangat konyol. Dia pun kemudian mengirim muridnya yang bernama Yi Chen untuk maju, dan Yi Chen pun kemudian langsung masuk ke arena menuruti panggilannya. Yi Chen pun kemudian memberikan hormat memperkenalkan diri, dan tiba-tiba saja murid Hong Chen langsung menyerangnya. Dia benar-benar sangat brutal. Dia pun kemudian mengakhiri pertandingan hanya dengan satu tendangan saja. Melihat itu pun para penonton lagi-lagi sangat terkejut, bahkan Yi Chen pun mengakui pergerakannya itu sangatlah amat cepat. Dan kemudian sistem pun tiba-tiba berbunyi. Dia mengucapkan selamat kepada Ye Chen karena telah mengaktifkan pupil tertinggi yang memungkinkannya melihat aliran energi spiritual dan ilusi. Itu sebenarnya adalah kemampuan bawaan tubuh suci tertinggi. Begitulah itu aktif dengan sendirinya menjawab kebingungan Ye Chen. Bagaimanapun dengan itu, Ye Chen langsung dapat mengerti rahasia sang murid Hong Chen, yaitu menggunakan array penambah kecepatan yang kemudian disamarkan dengan formasi lain. Sang murid Hong Chen pun dengan sangat percaya diri kemudian menyuarakan kemenangan Sekte Hong Chen. Dia merendahkan Sekte Xuan Yuan yang begitu lemah. Dan namun pada saat yang sama, Ye Chen pun akhirnya juga menyadari jika dia itu hanyalah seorang yang licik. Ye Chen tahu jika murid Hong Chen itu sebenarnya adalah seorang veteran yang berpura-pura menjadi murid baru. Ye Chen pun kemudian membisikkan sesuatu kepada Xingsu. Dia memberitahu semuanya tentang bagaimana caranya mengalahkan murid Hong Chen tersebut, dan Xingsu pun cepat mengerti. Dan beralih ke sisi Master Xingsu, dia pun menjadi semakin percaya diri. Ini adalah akhir dari masalah ini, jadi sebaiknya kita berhenti saja. Tidak baik bagi kita di tanah suci manusia untuk tidak menyelamatkan rekan-rekan kita, ucapnya. Dan para master puncak Xianyou pun terdiam. Terlihat seperti mereka sudah mengakui kekalahan, namun tiba-tiba Xingsu kemudian memasuki arena menyatakan diri ingin menantang. Sang Master Yu Xiao pun kemudian bertanya apakah dia yakin, karena sebelumnya Xingsu bilang jika dia membutuhkan pedang. Xingsu pun menjawab telah berubah pikiran, melawan lawan seperti itu kurasa menggunakan pedang juga tidak ada gunanya. Aku masihlah bisa menang dengan tangan kosong, ucapnya. Dan mendengar itu pun sang Master Xingsu tertawa. Kau benar-benar punya keberanian gadis kecil, jadi mari kita lihat bagaimana caramu melakukannya, ucapnya. Bagaimanapun pertarungan kemudian dimulai. Sang murid Hong Chen melesatkan serangan pembuka dengan sebuah tendangan, namun Xingsu berhasil menghindarinya dengan bergerak mundur. Melihat itu pun para tetua terdiam membisu, karena sebelumnya sang murid Hong Chen selalu bisa menghabisi lawannya dengan satu gerakan. Apapun itu, sang murid Hong Chen kemudian segera mengejar Xingsu, namun tiba-tiba mantra penambah kecepatannya terganggu oleh suatu hal. Sang murid Hong Chen pun jelas sangat terkejut, dan dia pun berakhir terkena tendangan telak. Melihat itu pun jelas saja Xingsu memucat. Dia tidak menyangka murid kebanggaannya akan terkena serangan, sedangkan para master puncak Xianyuan termasuk Master Yu Xiao merasa senang. Sang murid Hong Chen pun terdiam bingung. Dia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan begitulah itu ternyata adalah ulah Ye Chen. Dialah orang yang telah mengganggu aliran mantra penambah kecepatan miliknya. Adapun untuk mempertahankan mantra ilusi penyamaran itu juga sudah sangat menguras tenaga, sehingga begitulah dia berada dalam kondisi yang lemah. Dan bagaimanapun apa yang tersisa selanjutnya hanyalah mematahkan ilusinya saja untuk membuatnya menunjukkan wajah aslinya. Ye Chen pun kemudian langsung bergerak melakukannya, dan benar saja wajah sang murid Hong Chen itu pun kemudian mulai mengkerut. Itu seperti dia menggunakan sebuah topeng, namun tepat ketika Ye Chen hampir berhasil, seseorang menyerangnya lebih dulu. Aliran spiritual Ye Chen pun terganggu sebagai akibatnya. Wajah sang murid Hong Chen pun segera kembali seperti dia kala.
Xiao yang ada di samping Ye Chen pun kemudian bertanya tentang apa yang terjadi, dan Ye Chen pun menjawab jika ada seorang master yang telah menyerangnya sehingga membuatnya gagal menghancurkan penyamaran sang murid Hong Chen. Namun bagaimanapun juga para penonton sudah melihat sekilas perubahan tersebut. Mereka bingung karena murid Hong Chen itu seperti mengenakan topeng, dan menyadari keadaannya itu pun sang murid Hong Chen kemudian segera kabur. Dia pun mengaku kalah. Master Yusio pun tertawa melihatnya. Nampaknya dia tidak menyadari adanya kejanggalan tersebut. Rupanya bahkan muridmu itu memiliki mental yang lemah. Dia justru melarikan diri hanya karena merasa malu setelah kalah dalam satu pertandingan saja, ucapnya, dan Master Xingsun pun kemudian ikut memaksakan diri untuk tertawa. Sedangkan sementara itu Ye Chen masihlah mencari pelakunya. Xiao pun menduga jika itu mungkin adalah Master Xingsun, namun Ye Chen yakin jika itu bukanlah dia karena orang yang menyerangnya itu memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Dan di tengah kebingungan Ye Chen itu pun seorang mencolok kemudian muncul. Dia adalah seorang gadis berambut merah yang nampak mencurigakan. Gadis itu pun kemudian segera pergi meninggalkan ruangan, dan Ye Chen pun langsung mengikutinya menghiraukan peringatan Xiao karena yakin jika dialah pelakunya. Dan Shin pun setelahnya berpindah ke tengah hutan. Terlihat sang murid Hong Chen sedang bermeditasi memulihkan diri. Tak lama kemudian sang gadis berambut merah pun kemudian benar-benar mendatanginya. Dia bertanya padanya apakah sempat melihat orang yang diam-diam menetralkan mantra. Sang murid Hong Chen itu pun kemudian menjawab tidak. Dia meminta maaf atas ketidakbecusannya. Penguasa dari 4 puncak tanah suci Xianyuan semuanya ada di atas panggung, jadi tidak mungkin mereka yang bergerak. Sungguh mengejutkan kalau masih ada orang yang bisa melihat ilusi padamu, ucap sang gadis rambut merah. Murid tidak jelas yang kita sebut saja namanya Johnny pun kemudian bertanya apakah mungkin itu dari sekte Suying. Sang gadis rambut merah pun tidaklah yakin dengan itu. Dia menduga jika pelakunya mungkin adalah senior yang muncul entah dari mana mengarah pada Ye Chen. Alasannya cukuplah simpel, jelas itu dikarenakan Ye Chen sebelumnya tidaklah pernah terlihat. Apapun itu, sang gadis rambut merah pun kemudian bergegas pergi. Dia hanya berpesan pada Johnny untuk menjaga diri baik-baik supaya tidak tertangkap lain kali. Dan Johnny pun kemudian segera memberikan hormat. Dia pun mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Dan melihat mereka pun Ye Chen menjadi semakin bingung karena semuanya menjadi sangat rumit. Ye Chen sendiri tahu jika Johnny itu sebenarnya adalah penerus Master Xingsun atau Master Sekte Hong Chen. Bisa dibilang dia adalah orang nomor 2 di sekte tersebut, sehingga begitulah Ye Chen benar-benar tidak bisa menebak alasan mengapa dia sampai menyamar sebagai seorang murid biasa. Juga nampaknya mereka terhubung dengan sekte Suying. Itu benar-benar sebuah misteri yang sulit dipecahkan. Bagaimanapun Ye Chen kemudian segera bergegas kembali. Lebih dulu dia tidak ingin mengambil resiko untuk berurusan dengan Johnny. Dan waktu pun cepat berlalu. Setelahnya di malam harinya Ye Chen kemudian pergi ke rumah tamu puncak Xiao, tempat Master Ningxun dari sekte Hong Chen tinggal sementara waktu. Dia datang bersama dengan Xiao yang kemudian bertanya pada Ye Chen tentang apa yang ingin dia lakukan di tengah malam. Ye Chen pun kemudian menjawab menunggu kelinci, dan tak lama setelahnya kelinci itu pun benar-benar keluar dari rumah tamu. Jumlahnya ada sekitar 4 orang atau mungkin juga bisa lebih, dan begitu keluar mereka pun kemudian langsung berpencar. Xiao pun kemudian bertanya tentang apa yang harus dilakukan, dan Ye Chen pun memintanya tenang saja, tidak perlu panik, ikuti saja salah satunya, ucapnya. Xiao pun kemudian menurut saja. Mereka mengikuti orang yang melompat tembok. Seseorang itu menggunakan masker untuk menutupi identitas. Dia pun kemudian membuka sebuah peta seperti sedang memeriksa sesuatu. Dia pun kemudian meletakkan sesuatu semacam jarum di suatu titik yang sudah ditandai, dan setelahnya kemudian langsung bergegas pergi ke titik berikutnya. Seseorang itu benar-benar terlihat sangat mencurigakan. Xiao pun bingung tentang apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan. Namun Ye Chen juga jelas tidak mengetahuinya. Dia kemudian mengajak Xiao untuk memeriksanya secara langsung. Mereka pun kemudian mulai mencari sesuatu yang aneh, dan benar saja Ye Chen pun kemudian menemukan sebuah jarum tertancap ke tanah. Ye Chen pun segera memeriksanya, dan dia pun menemukan adanya aliran energi sejati dalam jarum tersebut. Ye Chen menduga jika itu mungkin digunakan untuk mengatur formasi. Namun Ye Chen juga tidak ingin buru-buru. Dia pun kemudian mengembalikan jarum tersebut ke tempatnya demi menghindari kecurigaan karena ingin membicarakannya lebih dulu. Bagaimanapun Ye Chen kemudian segera bergegas kembali. Dia pun membangunkan ibunya yang sedang bobok jandik.
Ye Xingwu pun kemudian bertanya tentang apa yang sedang terjadi dan Ye Chen pun menjelaskan semuanya termasuk formasi besar yang baru saja dia lihat. Ye Chen yakin jika itu pasti akan berdampak buruk bagi tanah suci Xianyuan, khususnya untuk puncak Xianyou itu sendiri. Namun satu sisi dia juga yakin jika itu tidaklah mungkin selesai dalam satu malam, sehingga dia pun dapat sedikit lega karena masih memiliki cukup waktu untuk membuat rencana. Ye Xingwu pun kemudian menyarankan untuk melaporkan keadaannya pada Master Sekte saja, namun Ye Chen menolak usulannya tersebut karena tidak memiliki bukti yang kuat dan itu juga justru dapat menakuti ulat dengan mudah. Xiao pun kemudian bertanya tentang apa yang dia maksud dengan ulat dan Ye Chen pun menjelaskan jika ulat itu adalah seorang pengkhianat. Setelah apa yang terjadi pada Sekte Suying, tidaklah ada jaminan kalau tidak akan ada lagi pengkhianatan di tanah suci Xianyuan. Jadi lebih baik bertindak berhati-hati sebelum memiliki kendali penuh, ucap Ye Chen. Ye Xingwu pun akhirnya menurut saja, dia pun tak habis pikir dengan Sekte Hongchen yang membuat begitu banyak masalah hanya dalam satu malam, mulai dari menyamarkan putra mahkota hingga merencanakan formasi. Dia pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka dan Ye Chen pun kemudian memintanya tenang saja. Aku punya rencana yang bisa mengganggu rencana mereka, setidaknya itu bisa membuat mereka tidak akan berani bertindak gegabah, ucapnya. Apapun itu, malam pun cepat berlalu. Setelahnya di keesokan harinya, Master Yu Xiao dan Master Xing Sun hendak pergi ke puncak Tianxi untuk melakukan pertukaran atau mungkin semacam kunjungan. Namun tiba-tiba Ye Xingwu kemudian datang menghentikan mereka. Dia membawa kabar buruk. Master, semalam kami menemukan tubuh seorang murid di kaki gunung. Dia dibunuh dengan brutal, ucapnya. Master Yu Xiao pun seketika menjadi panik. Dia pun bertanya apakah pembunuhnya sudah tertangkap, sementara para murid di belakangnya mulai ribut dengan sendirinya. Mereka itu adalah murid-murid Sekte Hongchen dan mereka itu tidak lain adalah orang yang memasang formasi semalam. Mereka saling bertanya apakah sempat membunuh saat meletakkan formasi. Namun begitulah, tidak ada satupun dari mereka yang mengaku karena nampaknya itu memang karangan Ye Xingwu belaka. Mengesampingkan itu, Ye Xingwu pun kemudian menjawab tidak menanggapi pertanyaan Master Yu Xiao. Ye Xingwu pun kemudian menduga jika itu mungkin adalah sisa dari Sekte Suying yang masih bersembunyi di pegunungan. Mendengar itu pun Master Xing Sun nampak lega karena tidak dicurigai. Ye Xingwu pun kemudian membisikkan sesuatu kepada Master Yu Xiao. Dia menyarankan kepadanya untuk memperkuat pertahanan demi melindungi Sekte Hongchen yang berstatus sebagai tamu, juga supaya tanah suci Xianyuan tidak dipermalukan. Itu terdengar masuk akal. Master Yu Xiao pun kemudian menyetujui usulan Ye Xingwu. Dia berjanji akan melindungi tamu dengan baik. Dan mendengar itu pun Xing Sun nampak terkejut. Dia pun kemudian menegaskan itu tidaklah diperlukan. Namun Master Yu Xiao kemudian bersikeras untuk tetap mengamankannya. Dia pun berjanji untuk mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk menjaga puncak Yu Xiao sepanjang hari. Begitu juga Ye Xingwu kemudian juga berjanji akan meningkatkan upaya untuk menangkap pelakunya. Dia meminta waktu 3 hari untuk itu. Master Xing Sun pun akhirnya bisa terdiam. Dia pun menerima keputusan tersebut. Dan waktu pun setelahnya cepat berlalu. Di malam harinya Master Yu Xiao benar-benar memperketat keamanan di rumah tamu. Bahkan dia mengirimkan banyak orang sekaligus. Dari dalam ruangan, Master Xing Sun pun nampak lemas. Dia kemudian bertanya kepada gadis rambut merah yang dia panggil gadis suci tentang apa yang harus dilakukan, karena para murid sama sekali tidak bisa keluar akibat adanya banyak penjaga. Dan sang gadis suci pun kemudian memintanya tenang saja karena itu hanyalah masalah waktu saja. Jika mereka benar-benar dapat menangkap pelaku pembunuhan dalam 3 hari, kita hanyalah perlu menunggunya. Tidak perlu khawatir, kita hanya perlu beristirahat lebih dulu beberapa hari ke depan, balasnya. Dan beralih ke sisi luar rumah tamu, terlihatlah Ye Chen datang untuk memeriksa keadaannya. Dan dia pun sedikit lega karena semuanya bekerja sesuai rencana. Setidaknya dia memiliki waktu 3 hari. Namun meskipun begitu juga, Ye Chen jelas tidaklah berniat untuk bersantai-santai. Dia tahu jika gadis rambut merah itu adalah orang yang sangat kuat. Sehingga oleh karena itu Ye Chen pun bertekad untuk berkultivasi lebih keras dalam 3 hari demi mempersiapkan diri menghadapinya.